Pria ini bernama Kim. Sehari-hari dia bekerja sebagai seorang manajer keuangan di salah satu bank di Korea Selatan. Setiap hari Kim harus bangun pagi karena harus menyiapkan pakaian dan sarapan karena sejak istrinya meninggal pada saat melahirkan anak si mata wayangnya, Kim memutuskan untuk menjadi orang tua tunggal hingga saat ini. Anaknya sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang diberi nama Minji. Setelah semuanya siap, Kim langsung membangunkan Minji untuk segera berangkat ke sekolah. 웃지 마! 공부하는 학생이 Namun ada yang aneh, saat Kim diminta mengisi formulir kontak darurat dari pihak sekolah. Saat itu Kim tidak mau mencantumkan nama dan nomor kontaknya pada formulir. Saat itu Kim malah meminta nama dan kontak teman dekatnya Minji untuk ditulis. 강혜령 010-0610-6003. Karena takut ketinggalan bus, Minji tidak sempat mengecek formulir tersebut dan langsung membawanya menuju sekolah. Sementara itu Kim juga bergegas berangkat menuju kantor. Pada saat di dalam bus, karena supir menginjak rem mendadak, semua orang dalam bus jadi oleng dan hampir terjatuh, termasuk Minji. Namun beruntung, ada seorang laki-laki yang menahannya. Dia bernama Namhoon, yang ternyata belajar di sekolah yang sama. Karena hal itu, Minji pun jadi baper. Seperti yang biasa terjadi di berbagai sekolah, yang tak pantas dicontoh yaitu bully membuli, dan itu juga terjadi terhadap Minji yang selalu diganggu dan diejek sebagai anak bau duda oleh teman kelasnya yang bernama Hyeri dan gengnya. 뭐요? 너무 싸? Meski sakit hati, namun Minji masih bisa bersabar, dan sepertinya kesabaran itu diturunkan dari Kim. Karena saat Kim pulang kerja, tanpa sengaja dia terserempet oleh mobil yang dibawa oleh kawanan preman hingga terjatuh. Beruntung Kim tidak terluka parah. Bukannya minta maaf, para preman itu malah berbalik menyalahkan Kim dan meminta ganti rugi atas kerusakan pada mobilnya, padahal tidak ada kerusakan sama sekali. Daripada terjadi hal yang lebih buruk, Kim memutuskan untuk mengalah dan meminta maaf. Hingga mereka pun memutuskan untuk pergi. Namun sebelum itu, salah satu dari preman itu malah melayangkan pukulan kepada Kim sebagai ganti rugi atas kerusakan pada mobilnya. Pada esok harinya, Kim bertanya pada salah satu rekan kerjanya yang bernama Sang A tentang apa hadiah yang cocok untuk seorang gadis remaja, karena ternyata besok adalah hari ulang tahunnya Minji. Hingga pada sore harinya, Sang A mengajak Kim ke sebuah mall untuk membeli barang pilihannya sebagai hadiah. Bahkan Kim rela antri demi untuk mendapatkannya. Namun saat mengetahui harganya, Kim kaget. Ternyata hampir sama dengan gajinya sebulan untuk harga sebuah kaos yang memang saat itu lagi ngetren-ngetrennya di kalangan anak remaja. Demi membahagiakan anak si mata wayangnya, Kim pun memutuskan untuk membelinya. 죄송한데 환불 부탁드립니다. Setibanya di rumah, Kim menyimpan barang yang dia beli di sebuah laci untuk pesta kejutan saat ulang tahunnya Minji. Saat Kim pergi ke ruang cuci untuk menyimpan pakaian kotornya, Kim melihat Minji tengah sibuk memilih baju. Karena itu tidak biasa terjadi, Kim pun bertanya apa yang sedang Minji lakukan. Saat itu Minji berkata bahwa dia harus memisahkan pakaiannya dengan pakaian Kim saat dicuci. Karena Minji kesal selalu diejek pakaiannya bau bapak-bapak. Mendengar hal itu, Kim pun terdiam, lalu mempersilahkan Minji untuk mencuci pakaiannya sendiri. 그럼 앞으로 네 빨래는 네가 해. Pada suatu malam, setelah pulang kerja, Kim bertemu dengan teman-teman lamanya yang bernama Jin Seol dan Park Min di sebuah warteg. Jin Seol adalah seorang veteran tentara, sementara Park Min adalah seorang guru bela diri taekwondo. Karena pertemuan itu mereka lakukan setahun sekali, Park Min mengusulkan untuk memperbanyak pertemuan mereka agar bisa lebih sering bertukar kabar. Karena entah kenapa, di zaman modern seperti saat ini, mereka memutuskan untuk tidak memiliki akses komunikasi antara satu sama lain, kecuali dengan keluarga mereka masing-masing. Park Min juga menyarankan Kim untuk memulai hidup baru. Jangan terus hidup sendiri sejak istrinya meninggal, karena Minji sudah mulai dewasa dan sebentar lagi akan punya pacar, lalu menikah dan pergi meninggalkan Kim seperti yang dialami oleh Jin Seol saat ini, yang setelah dewasa, anak gadisnya jarang pulang karena tinggal dengan pacarnya.
주면 돼. 그게 그냥 상상만 해도 가슴이 부러진다. Tak lama kemudian, datang kawanan preman di awal film yang membuat keributan di tempat itu. Karena merasa terganggu, Jin Seol pun murka karena ada orang yang sudah mengganggu pertemuan penting mereka. Awalnya Park Min dan Kim mencoba menahan Jin Seol untuk menahan amarahnya karena mereka sudah tidak muda lagi. Namun karena salah satu preman itu terus mengoceh, bahkan berani menantang dan menghina Jin Seol, akhirnya Jin Seol pun tidak bisa lagi menahan amarahnya. Hingga ini yang terjadi. Melihat hal itu, entah kenapa Kim langsung pergi dan membiarkan Park Min mengurus masalah itu. Tak lama kemudian, para petugas polisi pun datang setelah menerima laporan dari pemilik warteg. Lalu Park Min pun segera meminta mereka untuk melumpuhkan Jin Seol karena dia sudah tidak sanggup lagi menahannya. Tanpa buang waktu, para polisi itu pun langsung melumpuhkan mereka berdua. Pada esok harinya di sekolah, Minji meminta sahabatnya yang bernama Hiryung untuk mengembalikan baju olahraga yang dia pinjam kemarin. Karena sebentar lagi jadwal olahraga akan dimulai. Namun saat itu, Hiryung berkata bahwa dia sudah mengembalikannya dan dia simpan di mejanya Minji. Tapi anehnya, baju itu tidak ada. Lalu ada salah satu siswa lain yang meminta Minji untuk memeriksa tong sampah yang ada di dalam kelas. Dan benar saja, saat itu Minji menemukan baju olahraganya ada di dalam tong sampah dan dalam keadaan kotor. Saat itu Minji yakin bahwa pelakunya adalah Hyeri dan gengnya. Saat menuju gedung olahraga, Minji berpapasan dengan Namhoon. Melihat Minji tidak memakai baju olahraga, Namhoon pun meminjamkan baju olahraganya pada Minji. 나 방금 배구하고 와서 그 땀 냄새 좀 날 거. Setelah tiba di gedung, Minji mendapat teguran dari guru olahraga karena Minji masih memakai rok dan memakai baju milik Namhoon. Sebenarnya tidak jadi masalah, hanya saja Hyeri yang mengetahui hal itu merasa cemburu karena cowok idamannya malah lebih memperhatikan orang lain daripada dia. Di hari berikutnya, Minji langsung mengembalikan baju olahraga milik Namhoon. Dan saat itu, Hyeri dan gengnya melihat Minji dan Namhoon tampak sangat dekat, yang membuat Hyeri semakin cemburu. Lalu setelah itu, Minji diminta menemui Hyeri di sebuah gudang sekolah, dan dari situlah masalah mulai terjadi. Saat itu Hyeri melakukan kekerasan pada Minji karena telah berani mendekati cowok idamannya. Namun Minji mencoba menjelaskan bahwa Minji tidak berniat mendekati Namhoon dan hubungan mereka hanya sebatas teman biasa. Minji berjanji bahwa dia tidak akan mengganggu kedekatan Hyeri dan Namhoon. Namun Hyeri malah berkata bahwa dia tidak peduli jika Minji mendekati cowok idamannya. Hanya yang Hyeri tidak suka bahwa bau dari Minji yang seorang anak tanpa ibu telah menempel pada cowok idamannya. Mendengar hal itu, Minji pun tidak bisa lagi membendung amarahnya, hingga ini yang terjadi. Lalu kita diperkenalkan pada ayahnya Hyeri yang bernama Ju Gong-chan, atau panggil saja Ketua Ju. Dia adalah salah satu pengusaha kaya raya, pemilik dari salah satu perusahaan konstruksi terbesar yang ada di Korea Selatan, yang terkenal kejam dan sadis, dan sering menghalalkan segala cara untuk melancarkan bisnisnya. Sebagai contoh, dia selalu mengutus anak buahnya yang bernama Park Ji dan gengnya untuk memaksa orang menjual tanahnya. Jika menolak, maka Park Ji dan gengnya tidak segan-segan untuk berbuat kasar. Begitu juga dengan Ketua Ju yang selalu menghukum anak buahnya tanpa ampun jika gagal menjalankan perintahnya. Saat itu Ketua Ju tengah membicarakan tentang proyek barunya bersama seorang anggota dewan di sebuah pemandian air panas. Saat itu Ketua Ju meminta sang anggota dewan untuk mengurus perizinan untuk proyek barunya itu. Sebagai imbalan, maka sang ketua dewan akan mendapatkan dana segar untuk ambisi politiknya di masa depan. 내가 얻는 건 뭡니까? 훨씬 더 좋은 후원 환경이 조성될 겁니다. Setelah sepakat, Ketua Ju pun langsung bergegas pergi. Melihat tubuh Ketua Ju yang penuh dengan bekas luka, sang anggota dewan pun bertanya apa yang sudah terjadi dengan tubuh Ketua Ju.
sedikit bercerita bahwa dulu Ketua Ju adalah seorang preman bayaran yang memiliki masa lalu yang kelam hingga membuat tato di sebagian besar tubuhnya. Namun setelah menjadi pengusaha dan karena malu oleh anaknya, Ketua Ju pun berniat untuk berubah, dimulai dengan menghapus tato yang ada di tubuhnya menggunakan mesin las sebagai sumpah agar Ketua Ju tidak kembali ke masa lalu. Mendengar hal itu, sang anggota dewan pun gemetar ketakutan. Tak lama kemudian, saat akan ganti baju, Ketua Ju mendapatkan telepon dari istrinya yang mengabarkan bahwa Hyeri menjadi korban penyerangan di sekolah. Dan Ketua Ju pun diminta untuk segera datang. Begitu juga dengan Kim yang mendapat kabar dari pihak sekolah bahwa Minji telah melakukan kekerasan pada siswa lain di sekolah dan diminta untuk datang juga. Setelah tiba di sekolah, Kim meminta maaf atas semua yang terjadi. Sementara Minji menjelaskan bahwa dia tidak bersalah. Semua ini terjadi karena Hyeri dan gengnya yang lebih dulu sering mengganggunya. Minji sudah mencoba bersabar sampai saat Hyeri yang mulai melakukan kekerasan, dan saat itu Minji hanya membela diri. Namun saat itu Kim malah meminta Minji untuk diam, hingga Minji pun kesal karena menganggap Kim tidak percaya dengan semua yang dia katakan. Tak cukup sampai di situ, Minji tambah geram dan menganggap Kim tidak punya harga diri saat Kim berlutut dan meminta maaf pada orang tua Hyeri dan akan bertanggung jawab dengan memindahkan Minji ke sekolah yang lain. Hingga akhirnya Ketua Ju pun mau memaafkan dan menganggap masalah ini selesai karena dia mengerti tak mudah merawat dan membesarkan anak seorang diri. 용서를 부탁드립니다. Namun Ketua Ju memperingatkan pada pihak sekolah, jika hal itu terjadi lagi, maka sekolah dan para pengurusnya akan lenyap. Tanpa diduga, rupanya Hyeri masih menyimpan dendam pada Minji dan memutuskan menyewa preman bayaran yang bernama Minho untuk membalas dendam pada Minji dengan cara memerintahkan mereka untuk mencari Namhoon, lalu membawanya ke sebuah tempat. Setelah itu merampas ponselnya Namhoon dan mengirim pesan singkat pada Minji. 할 얘기가 있어. 꼭. Di waktu yang bersamaan, Minji meminta Kim untuk pulang sendiri karena Minji berniat untuk menenangkan diri dan menginap di rumahnya Hyeryung sampai saat Minji memaafkan Kim. Dan selama itu juga, Kim tidak boleh menghubunginya. Dan tak lama kemudian, setelah Kim pergi, Minji pun menerima pesan singkat dari kontaknya Namhoon yang meminta Minji untuk menemuinya di belakang gerbang sekolah sekarang juga. Dan Namhoon akan terus menunggu sampai Minji datang. Merasa itu pesan dari Namhoon, Minji pun pergi ke tempat yang dimaksud. 꼭 할 얘기가 있어. 올 때까지 기다린다. Namun setelah tiba di sana, Minji tidak menemukan Namhoon. Hingga tak lama kemudian, Hyeri datang bersama para preman dan gengnya. Saat itu Minji sadar bahwa dia sudah dijebak. Singkat waktu, setelah adu cekcok, Hyeri mulai menyerang. Namun seperti yang sudah terjadi, Minji lebih unggul dan berhasil menjatuhkan Hyeri. Hingga sang preman pun turun tangan dan menghajar Minji tanpa ampun. Dan saat itulah Hyeri menggunakan kesempatan itu untuk membalas dengan mengambil sebuah batu bata. Hingga ini yang terjadi. Sementara saat itu, Kim pergi ke tempat pemakaman istrinya. Mungkin jika istrinya masih hidup, Kim akan menceritakan semua yang sudah terjadi. Namun saat itu, Kim hanya bisa duduk terdiam, mengenang almarhum istrinya, dan hanya bisa memberikan bunga kesukaan istrinya. Melihat Minji sudah tidak bergerak dan mengeluarkan cairan berwarna merah dari kepalanya, Hyeri dan semua yang ada di situ panik dan meyakini bahwa Minji sudah tewas. Karena takut berhadapan dengan hukum, Hyeri meminta Minho untuk mencari cara agar mereka semua bisa selamat dari masalah ini. Lalu Minho pun menghubungi ketuanya yang bernama Min Seol, yang saat itu tengah menyetor uang hasil bisnis rentenirnya pada Park Ji. Saat itu Minho berkata bahwa saat dia sedang bekerja,
Kliennya Minho, yaitu Hyeri, tidak sengaja menghabisi seseorang dan Minho meminta bantuan untuk menyingkirkan mayatnya. Lalu Hyeri juga ikut meyakinkan Min Seol bahwa dia adalah anak dari pemilik perusahaan Ju Construction dan dia sanggup membayar berapapun yang Min Seol minta. Namun saat itu, Min Seol tidak percaya dan langsung menutup teleponnya. 네가 추억 건설 딸내면 Tanpa sengaja, pembicaraan mereka didengar oleh Park Ji, yang entah kenapa Park Ji langsung meminta Min Seol untuk menelpon balik Minho dan mengatakan bahwa dia akan membantu masalah yang tengah mereka hadapi. 내가 도와준다고 해. Sementara itu Kim masih menunggu di rumah berharap Minji pulang dan memaafkannya. Kim juga sudah menyiapkan masakan kesukaan, kue dan hadiah ulang tahun untuk Minji. Namun hingga jam 12 malam, Minji tak kunjung pulang. Karena khawatir, Kim memutuskan untuk menghubungi Minji. Meski tadi sore, Minji melarang Kim untuk menghubunginya. Namun setidaknya, Kim hanya ingin memastikan keadaan anaknya saat ini. Namun jelas, saat itu Minji tidak bisa menerima telepon dari Kim karena sudah tergeletak tak sadarkan diri. Sementara Kim menganggap bahwa Minji benar-benar masih marah dan sudah tidak mau berbicara lagi dengannya. Sementara itu Park Ji dan anak buahnya tiba di TKP dan langsung memasukkan jasadnya Minji ke dalam bagasi mobil. Lalu setelah itu mengantarkan Hyeri pulang ke rumahnya. Namun sebelum pergi, Park Ji meminta Hyeri untuk merahasiakan masalah ini dari ayahnya, yaitu Ketua Ju, karena akan sangat merepotkan jika Ketua Ju tahu tentang masalah ini. 너나 피차 곤란하잖아. Setelah mengantar Hyeri pulang, salah satu anak buahnya Park Ji bertanya pada Park Ji kenapa bosnya mau repot-repot terlibat dalam masalah ini. Harusnya mereka bisa mendapatkan uang yang banyak dengan memeras Ketua Ju melalui masalah ini. Namun Park Ji menjelaskan jika mereka melakukan itu, maka tak sulit bagi Ketua Ju untuk melenyapkan mereka. Selain itu Park Ji juga memiliki hutang jasa kepada Ketua Ju. 놈한테 몰린다고. Kembali kepada Kim yang masih menunggu Minji hingga dia ketiduran dan pagi pun tiba. Kim terbangun dan mendapati bahwa Minji belum juga pulang. Lalu Kim kembali mencoba untuk menghubungi Minji, namun ponselnya sudah tidak aktif. Tak mau menyerah, Kim pun menghubungi sahabatnya Minji yaitu Hyeryung untuk menanyakan apakah Minji bersamanya tadi malam. Namun Kim semakin dibuat khawatir karena ternyata Hyeryung tidak bersama Minji tadi malam. Bahkan Hyeryung juga tidak mendapatkan kabar dari Minji. 끊을게요. Tak ada cara lain, Kim pun memutuskan untuk pergi ke sekolah dan mencari Minji. Namun setelah tiba di sana, menurut teman-temannya, Minji belum masuk ke sekolah. Sampai akhirnya, Kim bertemu dengan Namhoon yang memberitahu bahwa yang mengirim pesan singkat tadi malam bukanlah Namhoon, karena ada beberapa preman yang merampas ponselnya lalu mengirimkan pesan tersebut yang meminta Minji untuk datang ke gerbang belakang sekolah. Namhoon juga meminta maaf karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar hal itu, Kim pun langsung menuju TKP. Setibanya di sana, Kim melihat ada bercak merah di sepanjang jalan. Lalu Kim pun mengikuti jejak tersebut yang mengarah ke sebuah gudang. Hingga tiba di suatu tempat di mana ada genangan cairan warna merah. Saat itu Kim juga menemukan sebuah ikat rambut yang dia ingat milik Hyerin karena Kim pernah melihat Hyerin menggunakannya pada saat pertemuan di sekolah. Saat itu pikiran Kim pun mulai dihantui hal-hal buruk tentang Minji. Tak lama kemudian, Hyeri dan Minho datang ke tempat itu untuk memastikan dia menghilangkan semua bukti tanpa mereka sadari bahwa Kim sudah ada di belakang mereka. 볼게요. Saat itu Kim langsung menanyakan apakah ikat rambut ini milik Hyeri karena dia menemukannya di tempat ini. Takut perbuatan mereka akan terbongkar, Minho langsung berkata bahwa dia tidak tahu di mana Minji berada dan meminta Kim untuk segera pergi. Kim pun semakin curiga karena Kim belum bertanya tentang Minji. Hanya terus bertanya dan memastikan bahwa ikat rambut yang dia temukan adalah milik Hyerin. Namun Hyerin hanya diam dan semakin mencurigakan. Sementara Minho langsung mencoba untuk melumpuhkan Kim. Namun ada yang berbeda kali ini.
Kim tidak diam saja. Kim dengan mudah mampu menghindari serangan Minho. Setelah itu Minho langsung membuka baju dan menunjukkan tatonya untuk mengintimidasi Kim dan menantang Kim untuk bertarung. Karena Kim fokus dengan pertanyaan pada Hyerin, Minho merasa tidak dihiraukan dan langsung membuka baju Kim secara paksa dan meminta Kim untuk menerima tantangannya. Namun setelah dibuka, Minho terkejut karena melihat tubuh Kim penuh dengan bekas luka tembakan dan senjata tajam. 명 코드네임 누구? Saat itu terungkaplah fakta bahwa ternyata Kim bukan orang sembarangan. Kim adalah seorang mantan pasukan khusus elit Korea Utara, namun memutuskan untuk membelot dan direkrut oleh intelijen Korea Selatan. Menurut catatan, Kim 5 kali menjadi agen ganda, lalu 17 kali melakukan misi infiltrasi ke Korea Utara. Hingga Korea Utara menjadikan Kim sebagai seorang teroris internasional dan diburu oleh Tiongkok dan Rusia. Bahkan prestasi terbaiknya selama jadi agen Korea Selatan, Kim mampu membantai satu peleton pasukan musuh hanya seorang diri dan menjadi agen terbaik sepanjang sejarah Korea Selatan. 깝지 않았디. 최고의 전설이래 우리 부대창. Namun saat menjalani misi asasinnya yang terakhir terhadap Panglima tertinggi Korea Utara yang bernama Kim Jeong, Korea Utara menganggap Kim sudah tewas bersama korbannya. Padahal Kim sengaja menyiapkan jasad palsu agar semua orang menganggap Kim sudah tewas. 장교의 신원은 건강이라는 놈이 사망한 것으로 알려졌습니다. Karena ternyata sebenarnya Kim berniat untuk pensiun dan menjalani kehidupan baru bersama istrinya. Namun pihak Korea Selatan tidak mau melepaskan Kim, hingga Kim pun terpaksa mengancam Panglima intelijen untuk melepaskannya. Jika tidak, maka Kim tidak akan segan-segan untuk menghabisi semuanya. Tak ada pilihan lain. Sang Panglima pun setuju melepaskan Kim untuk menjalani kehidupan baru dan menghapus catatan keberadaannya. 몸은 존재하는 게 밝혀져선 안 되는 인물. Dan alasan Kim untuk memutuskan pensiun, rupanya tak lama lagi Kim akan menjadi seorang ayah. Dan pada saat proses melahirkan, sayang istrinya yang bernama Eugene tidak bisa diselamatkan dan meninggal. Sejak saat itu, Kim fokus merawat dan membesarkan anak si mata wayangnya yaitu Minji dengan bekerja sebagai manajer di sebuah bank sampai saat ini. Kembali ke masa sekarang, Kim pun langsung menunjukkan siapa dia sebenarnya kepada Minho. 키는 게 말이 됩니까? Setelah itu Kim langsung menanyakan di mana Minji berada kepada Minho. Sementara Hyerin berhasil kabur. Saat itu tak banyak informasi yang Kim dapatkan. Kim hanya mendapat satu nama untuk melanjutkan pencariannya, yaitu ketuanya Minho yang bernama Min Seol. Tanpa buang waktu, Kim pun kembali ke rumah untuk mengambil semua peralatan khususnya yang telah lama dia simpan, lalu bergegas mencari pria yang bernama Min Seol. Kemudian scene berpindah ke Korea Utara. Karena video kejadian di warteg pada saat Jin Seol mengamuk viral di media sosial dan berita, akhirnya salah satu unit dari tim cyber Korea Utara berhasil mengidentifikasi bahwa ternyata Kim yang mereka anggap sebagai pengkhianat dan buronan ternyata masih hidup. Yang 3 hari yang lalu, terpantau tengah bersama Jin Seol yang tercatat pernah menjalani berbagai misi rahasia bersama Kim. Dan kabar itu pun langsung sampai pada para petinggi militer Korea Utara, yang salah satunya mantan atasan Kim bernama Ri Eung, yang saat itu di dalam rapat rahasia, dia bersikeras akan menggelar operasi rahasia ke Korea Selatan untuk membawa kepala Kim. Namun para petinggi yang lain tidak setuju, karena jika itu dilakukan, maka akan memperburuk hubungan diplomasi antar kedua negara, dan akan mengganggu pertemuan tingkat tinggi yang akan membahas perdamaian antara mereka yang akan dilakukan tidak lama lagi.
Untuk mengurus masalah Kim, mereka akan meminta bantuan resmi pada pihak Korea Selatan secara langsung. Namun sepertinya, Jenderal Ri Eung tidak terima dengan keputusan itu dan terus memikirkan bagaimana caranya untuk menghabisi Kim. Hingga salah satu bawahannya mengingatkan bahwa ternyata adik kandung sahabatnya Kim dalam pelatihan dulu yang bernama Park Yeong juga tergabung dalam agen elit mereka. Bahkan catatan prestasinya hampir mirip dengan kakaknya. Dia bernama Gang Seong atau agen V86. 6번에 버금가는 특종 전사입니다. 그래? Saat itu Jenderal Ri Eung berniat mengadu domba mereka dan secara diam-diam memerintahkan agen V86 untuk menyusup ke Korea Selatan dan menghabisi Kim. Saat itu Jenderal Ri Eung berkata bahwa saat ini adalah waktunya agen V86 untuk balas dendam karena Kim yang telah menghabisi kakaknya, lalu berkhianat dan menjadi agen elit Korea Selatan. Karena itu tugas negara, siapapun orangnya, Guk Seol pun menerima tugas itu. 놈은 우리가 먼저 확보한다. 네. 알겠습니다. Sementara itu Kim akhirnya berhasil menemukan keberadaan Min Seol yang saat ini tengah melakukan bisnis ilegalnya, yaitu seorang rentenir yang kejam dengan bunga yang mencekik. Jika ada orang yang tidak mampu membayar, maka dia tidak segan-segan melakukan kekerasan. Bahkan saat itu, karena salah satu nasabahnya tidak mampu membayar, dia berniat untuk mengambil anak gadis si nasabah sebagai uang pembayaran utangnya. Beruntung Kim keburu datang hingga ini yang terjadi. Tanpa ampun, Kim melumpuhkan satu persatu anak buahnya Min Seol. Mengetahui semua anak buahnya telah habis, Min Seol pun mencoba untuk kabur. Namun tentu saja sia-sia karena Kim sudah memasang jebakan, hingga Min Seol pun berhasil ditangkap. Setelah itu Kim langsung menginterogasi Min Seol. Saat itu Min Seol mengaku tidak tahu apa-apa. Dia juga hanya seorang bawahan yang hanya bekerja jika dihubungi saja. Bahkan dia tidak diizinkan untuk menghubungi bosnya. Dan semua buktinya ada dalam pesan singkat yang selalu dihapus sesaat setelah dia mendapatkan tugas. 그리고 잘만 끝나면 방 폭파시켜버린다고. Tak lama kemudian, ponsel Min Seol pun mendapat pesan dari anak buahnya Park Ji yang meminta Min Seol untuk memastikan semua anak yang terlibat untuk tutup mulut. Setelah membacanya, Kim langsung melakukan panggilan. Namun Park Ji memerintahkan anak buahnya untuk tidak menjawab panggilan tersebut karena dia curiga bahwa itu adalah polisi. Karena biasanya Min Seol selalu mengirim pesan terlebih dahulu sebelum menelpon. Park Ji juga meminta untuk menghapus riwayat pesan yang ada di ponsel, setelah itu segera buang ponselnya untuk menghilangkan jejak. 혹시 모르니까 그 폰도 갖다 버리고. Namun saat itu, Kim sempat membaca riwayat pesan terakhir yang ada di ponsel, yang berbunyi bahwa kami sudah mengurus mayat gadis itu, hingga membuat kecurigaan Kim pun semakin mengarah pada kegelapan. Bahwa Kim semakin yakin jasad gadis yang mereka maksud adalah jasad Min Ji. 연락해 당장. Karena hal itu, pikiran Kim pun semakin kacau dan tidak bisa berkonsentrasi. Kim merasa bahwa semua perjuangannya sia-sia. Semua semangat hidupnya mendadak hilang. Bahkan untuk menghabisi kroco seperti Min Seol pun, tubuh Kim terasa kaku. Hingga tak lama kemudian, petugas polisi datang dan berhasil menangkap Kim. Sementara itu, agen V86 berhasil menyusup ke Korea Selatan lewat jalur laut, lalu bertemu dengan rekannya yang bernama Kamerada untuk mendapat informasi tentang keberadaan Kim. Namun saat itu, Kamerada hanya bisa mendapatkan informasi tentang Jin Seol yang saat ini tengah ditahan di Polsek Dowon, Seoul. 경찰서 주소요. Hingga pada pagi harinya, agen V86 tiba di tempat yang dimaksud. Tanpa sengaja, dia berpapasan dengan Park Min yang berhasil keluar dari tahanan dan meninggalkan Jin Seol yang masih tertidur. Sementara tak lama kemudian, agen V86 berhasil menyusup ke dalam ruang tahanan dengan menyamar sebagai petugas pengantar makanan dan bertemu langsung dengan Jin Seol. Saat itu agen V86 bertanya kepada Jin Seol di mana Kim saat ini. Sebagai seorang sahabat,
Jin Seol pun mengaku bahwa saat ini dia tidak tahu di mana Kim berada dan tidak akan memberikan informasi sedikit pun. Meski agen V86 mengancam, Jin Seol malah berbalik menantang agen V86 untuk bertemu di suatu tempat jika dia ingin mendapatkan informasi tentang Kim. 민간인도 있는데 이거 반칙 아니야? Lalu setelah sepakat, agen V86 pergi dari tempat itu, disusul oleh Jin Seol yang berhasil kabur dengan mengelabui penjaga tahanan. Sementara itu di kantor polisi yang lain, Kim hanya bisa bungkam saat para petugas BAP memintanya keterangan, karena pikirannya hanya terus fokus kepada Minji. 총은 어디서? Di tempat lain, Park Ji dan anak buahnya tengah merekam hasil percakapannya dengan Hyeri tempo hari, yang sepertinya Park Ji punya rencana rahasia terhadap Hyeri dan ayahnya. 시체 처리 확실히 할 수 있는 거죠? Dan pada saat Park Ji bersama anak buahnya akan kembali ke mobil, mereka baru ingat bahwa di dalam bagasi ada jasad Minji yang belum mereka urus. Dan saat Park Ji memarahi anak buahnya, tanpa diduga, saat itu tampak tangan Minji bergerak, yang menandakan bahwa Minji masih hidup. Sementara itu karena Kim masih saja bungkam, para petugas polisi pun mencari data Kim lewat sidik jarinya. Namun mereka dibuat terheran kenapa untuk meminta data atas sidik jari Kim memerlukan akses khusus hingga tak lama kemudian. Ponsel milik Kim yang disita oleh para petugas polisi pun berbunyi, tanda ada panggilan masuk. Dan tanpa sengaja, salah satu petugas melihat dan membaca siapa nama si pemanggil. Yang di situ tertulis nama putriku dari layar ponselnya Kim. Mendengar hal itu, Kim pun langsung berubah hingga ini yang terjadi. Kim berhasil melumpuhkan para petugas polisi di sana, hingga saat petugas polisi yang tersisa, Kim meminta polisi itu untuk diam karena dia akan menjawab telepon yang masuk, yang mungkin dari si penculik Minji. Namun setelah diangkat, Kim terkejut sekaligus lega karena suara yang dia dengar lewat telepon adalah suara Minji, hingga membuat pikiran buruknya tentang Minji terpatahkan dan menjadi kesempatan kedua untuk Kim segera menyelamatkan Minji. 민지니? Lalu tak lama, panggilan itu pun diakhiri yang menandakan ponsel Minji dipegang oleh seseorang. Ada harapan baru di pikiran Kim saat itu bahwa Minji masih hidup dan saat ini tengah diculik, meskipun hal itu belum bisa dipastikan. Dan untuk mengetahui jawaban sebenarnya, Kim pun bergegas untuk mencari Minji. Sementara itu di markas intelijen Korea Selatan, sang ketua pasukan yang bernama Guk Seol atau kode panggilan si jangkrik tanah meminta salah satu anggotanya untuk melacak keberadaan Kim melalui ponselnya. Namun saat itu mereka agak kesulitan karena Kim menggunakan ponsel jadul. Meskipun bisa dilacak, memerlukan waktu yang lebih lama. 주파수만으로 추적하는데 시간이 좀 걸립니다. Sambil menunggu hasil pelacakan sistem, Guk Seol pun langsung menghubungi Sang A dan salah satu tetangganya Kim. Yang ternyata selama ini mereka adalah anggota intelijen khusus yang ditugaskan untuk mendekati dan mengawasi Kim. Saat itu Guk Seol memerintahkan mereka untuk mencari Kim karena diduga telah melanggar kontrak perjanjian, yaitu untuk tidak menampakkan diri agar tidak diburu oleh pihak Korea Utara. Karena jika Kim tertangkap, itu akan mengungkap kebohongan intelijen Korea Selatan yang telah ikut mengkonfirmasi bahwa Kim sudah tewas dalam misi. Maka dari itu, mereka harus segera mengamankan Kim, dan agar informasi penting negara tidak bocor kepada pihak Korea Utara. Sementara itu Jin Seol sudah tiba di rumahnya Kim. Rupanya Jin Seol mengajak agen Korea Utara yang mencari Kim untuk bertemu di tempat itu. Hingga tak lama kemudian, agen V86 dan Jin Seol pun saling unjuk gigi. Meski Jin Seol sudah tidak muda lagi, namun pengalaman membuktikan bahwa Jin Seol lebih unggul. Namun karena Jin Seol tidak memiliki senjata,
Jin Seol pun tidak bisa berbuat banyak, hingga agen V86 pun berhasil kabur. Tanpa mereka sadari bahwa di rumahnya Kim ada anak buahnya Guk Seol yang saat itu tengah bersembunyi di balik tirai. Sementara itu Guk Seol dan pasukannya yang lain langsung bergerak memburu Kim. Di perjalanan, Guk Seol mendapat informasi bahwa kemarin ada permintaan kode akses atas kode panggilan agen 66 dari Polsek Hwasin, yang ternyata itu adalah Kim yang memiliki kode panggilan agen 66. Tak lama kemudian, Guk Seol akhirnya mendapatkan hasil pelacakan yang menunjukkan lokasi keberadaan Kim saat ini, yang saat itu tengah berada di sebuah sasana bela diri Taekwondo bersama kode agen lain, yaitu agen 99 dan E81, yang ternyata itu adalah Park Min yang memiliki nama asli Hanso. Hanso adalah master taekwondo mantan atlet berprestasi, yang setelah pensiun, dia direkrut oleh intelijen Korea Selatan yang juga pernah menjalani berbagai misi penyusupan bersama Kim dan Jin Seol ke Korea Utara. Sementara itu di tempat yang dimaksud, saat tengah mengajar, Hanso kedatangan Kim yang meminta Hanso untuk membantunya mencari Minji. 아직은 납치됐다는 거밖에 모르. 뭐라고? Karena saat itu Kim bingung. Di satu sisi dia membutuhkan ponsel miliknya untuk jaga-jaga jika Minji kembali menghubunginya. Sementara di sisi lain, Kim sadar bahwa saat ini dia tengah menjadi target pelacakan oleh polisi dan pihak lain termasuk divisi intelijen Korea Selatan. Karena Kim sadar dia sudah melanggar kontrak perjanjian. 미안하다. Mendengar bahwa Minji diduga telah diculik, Hanso pun mengerti kenapa Kim mendatanginya dan langsung mengajak Kim ke tempat rahasianya. Namun sebelum mereka sempat pergi, rupanya Guk Seol dan pasukannya sudah tiba di tempat itu. 이게 얼마만이야? Saat itu Guk Seol meminta Hanso untuk menyerahkan Kim dan meminta Hanso untuk tidak ikut campur. Namun sebagai seorang sahabat, tentu saja Hanso punya alasan yang lebih baik untuk membantu Kim lolos dari masalah ini dan agar bisa terus mencari Minji. Hingga Hanso dan Kim pun terpaksa melawan. Sebenarnya bisa saja Kim dan Hanso menghabisi Guk Seol dan pasukannya. Namun tentu saja itu akan memperburuk keadaan. Ditambah lagi tujuan mereka hanya ingin kabur untuk fokus mencari Minji. Setelah berhasil kabur, Kim dan Hanso langsung pergi ke tempat rahasia milik Hanso, yaitu sebuah garasi yang menyimpan mobil khususnya yang tampak sudah lama tidak digunakan. Beruntung semua peralatan yang ada masih berfungsi dengan baik, dan Hanso pun langsung melacak lokasi ponsel milik Minji. Sambil menunggu hasilnya, Hanso meminta Kim untuk menyetir karena mereka harus terus bergerak untuk menghindar dari buruan Guk Seol dan pasukannya. Tak lama kemudian, hasil pelacakan sudah muncul, bersamaan dengan ponsel Kim yang tiba-tiba berbunyi, yang bersumber dari nomor yang tidak dikenal. Lalu Hanso pun menerima panggilan itu, sementara Kim diminta untuk terus fokus menyetir. Setelah diangkat, ternyata itu adalah Jin Seol yang meminjam ponsel orang lain, karena ponselnya masih ada di kantor polisi. Saat itu Jin Seol mengabarkan bahwa ada agen Korea Utara yang memburu Kim. Namun Jin Seol meminta maaf karena dia gagal menghabisinya. Setelah itu Jin Seol langsung memperingatkan bahwa sepertinya sasaran berikutnya adalah Minji, dan mereka harus segera menyelamatkannya. Saat itu Jin Seol tidak tahu bahwa Minji sudah diculik, dan Hanso pun langsung memberitahu Jin Seol semua yang sudah terjadi. 민지 납치된 것 같아.
Setelah itu Hanzo meminta Jin Seol untuk datang ke sebuah lokasi hasil pelacakan mereka dan bertemu di sana. 알았어. 거기서 봐. Kemudian scenes berpindah pada ketua Ju yang saat itu merasa ada yang salah pada Hyeri. Karena Hyeri selalu saja mengurung diri, bahkan bolos sekolah. Karena ketua Ju tengah sibuk, ketua Ju memerintahkan ajudannya yang bernama Nam untuk menyelidiki apa yang terjadi kepada Hyeri. 해리한테 무슨 일이 있었는지 좀 알아봐. Dimulai dengan Nam meretas akun media sosial milik Hyeri, lalu menemukan hasil percakapan Hyeri dengan Minho melalui pesan singkat yang menunjukkan tentang rencana mereka yang ingin memberi pelajaran kepada Minji. Nam juga menemukan bahwa sepertinya Hyeri memiliki hubungan spesial dengan Minho. Hingga beberapa lama kemudian, Nam memutuskan untuk menemui Minho di tempat persembunyiannya. Setelah bertemu dengan Minho, Nam meminta Minho untuk memberitahu informasi semua yang sudah terjadi dengan imbalan sejumlah uang. 그러니까 Namun sayang, saat itu Nam tidak mendapatkan informasi tentang siapa yang telah membawa jasad Minji. Nam hanya diberitahu bahwa Minho dan Hyeri sudah menghabisi Minji. 칼자국에 총알 자국에 졸라 많다니까. Kemudian Nam langsung melaporkan informasi itu kepada ketua Ju. Mendengar hal itu, ketua Ju langsung meminta Nam untuk segera menghapus bukti dan saksi. 일단 흔적부터 잘 처리해. Hingga tak lama kemudian, Nam pun langsung menghabisi Minho. Sementara itu, Agent V86 mendatangi sekolah Minji setelah mengetahui alamatnya saat menyusup ke rumah Kim. Setelah mendapatkan informasi dari lapangan, Agent V86 tahu bahwa Minji memiliki sahabat yang bernama Hyeryung yang bisa melacak ponsel dan keberadaan Minji menggunakan aplikasi pencarian lokasi teman. 찾게 할 수 있어요. 둘이 절친이 폰으로 친구끼리 위치 찾아주는 거. Di waktu yang bersamaan, Sang A dan rekannya juga berada di tempat yang sama untuk mencari Minji guna menanyakan keberadaan Kim. Namun saat itu, Sang A baru tahu bahwa Minji sudah diskors dari sekolah. Saat itu Sang A menduga bahwa alasan Kim mulai bertindak brutal karena Minji mendapatkan masalah. Bahkan Kim sampai berurusan dengan Polsek Hwasin demi membela anaknya. Sementara itu, Agent V86 akhirnya berhasil menemukan Hyeryung dan memintanya untuk melacak keberadaan Minji melalui ponselnya. Dan setelah mendapatkan lokasi yang dia maksud, Agent V86 pun langsung menuju lokasi. Dan saat keluar dari gedung sekolah, dia berpapasan dengan Sang A dan rekannya. Saat itu rekannya Sang A mengenali Agent V86 pada saat di rumahnya Kim, bahwa saat ini Agent V86 tengah memburu Kim. Karena hal itu, Sang A dan rekannya memutuskan untuk membuntutinya. Sementara itu di tempat lain, Kim dan Hanzo baru tiba di lokasi dan langsung menuju titik target yang berada di lantai 3. Yang ternyata, tempat itu tempat berkumpulnya anak-anak geng berandalan, para pencopet, dan mafia scamming atau penipu online. 빵이라니까. 그러지 말고 이번 나랑 같이 투자. Melihat Kim dan Hanzo masuk tanpa izin, para pemuda itu pun memperingatkan mereka berdua untuk segera keluar, karena itu tempat khusus para pemuda. Namun Kim tak peduli. Kim malah langsung menanyakan Minji sambil menyebutkan ciri-cirinya. 대가리가 누구야? 너야? Bukannya menjawab dengan benar, salah satu dari mereka malah mencoba untuk memprovokasi Kim, hingga ini yang terjadi. Setelah itu Kim meminta untuk mengantarkannya kepada ketua mereka, sementara Hanzo bertugas untuk menghadang para pemuda yang lain. Setelah tiba di depan pintu tempat sang ketua geng itu berada, salah satu anak buahnya yang bernama Hyungmin menghadang Kim dan melarang Kim untuk masuk dengan menantang Kim untuk bertarung. Namun tanpa perlawanan berarti, anak muda itu berhasil dilumpuhkan. Bahkan Kim memberinya pelajaran dengan mematahkan batang hidungnya. Tak lama kemudian, Kim pun masuk ke dalam ruangan sang ketua yang saat itu menganggap Kim adalah seorang petugas polisi yang ingin menangkapnya. Saat tengah berbicara, Kim melihat gantungan ponsel milik Minji yang ada pada kantong bajunya sang ketua.
Belum sempat Kim bertanya, sang ketua langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Kim. Hingga terpaksa, Kim pun kembali membrutal. Tanpa terluka sedikit pun, Kim berhasil melumpuhkan mereka, hingga yang tersisa hanya sang ketuanya saja. Begitu juga dengan Hanzo, yang berhasil melumpuhkan lawan-lawannya. Sementara itu, Kim langsung bertanya di mana sang ketua mendapatkan ponsel itu. Bukannya menjawab jujur, si ketua itu malah mencoba untuk mempermainkan Kim dengan berkata bahwa dia baru ingat bahwa dia mendapatkan ponsel itu setelah dia bermain-main dengan pemilik ponselnya tadi malam. Mendengar hal itu, Kim pun semakin murka, hingga ini yang terjadi. Melihat wajah Kim yang penuh kemarahan, Hanzo langsung mengingatkan Kim untuk fokus mencari informasi keberadaan Minji. Jangan sampai Kim menghabisi orang yang akan menjadi petunjuk. Setelah itu giliran Hanzo yang bertanya kepada sang ketua, di mana dia mendapatkan ponsel milik Minji. 그럼 이거 김민지 알아 몰라. Saat itu sang ketua baru jujur bahwa ponsel itu dia dapatkan dari para anak buahnya. Dan menurut pengakuan orang yang dimaksud, dia mendapatkannya dari seorang pria tua tunawisma yang ada di stasiun Huasin. 하신역에서 Tak lama kemudian, rupanya agen V86 juga sudah tiba di tempat itu. Dan tanpa disadari, dia sudah ada di belakangnya Kim. Lalu berkata bahwa dia akhirnya berhasil menemukan agen nomor 66 palsu. 너 여기 있었군. 가짜 육녀. Dan untuk menjelaskan apa maksud dari semua kata-kata itu, cerita mundur ke tahun 1997, tepatnya di sebuah panti asuhan yang bernama Gunggang yang ada di Korea Utara. Saat itu Jenderal Ri-eung yang masih berpangkat mayor mendatangi panti asuhan tersebut untuk mencari bibit-bibit baru yang akan dia latih menjadi tentara pasukan khusus. Dan di antara semua kandidat, Ri-eung menyeleksi mereka semua dengan cara memerintahkan mereka semua untuk bertarung. Hingga yang tersisa hanya satu anak sebagai pemenang, yang bernama Park Yong-gwang. 이름 말해. 너 혼자만 합격이야. Namun ada satu anak lagi yang meski sempat tumbang, anak itu kembali berusaha untuk melawan. Melihat semangat juangnya, Ri-eung pun tertarik dan memutuskan untuk meloloskan mereka berdua. Dan setelah Ri-eung bertanya siapa nama anak itu pun menjawab bahwa namanya adalah Kim. Sejak saat itu, Kim dan Park Yong bergabung dengan anak-anak yang lain, dilatih untuk menjadi mesin tempur dan mendapat kode panggilan, yaitu Kim sebagai nomor 73 dan Park Yong sebagai nomor 66. Di antara semua anak didik, hanya nomor 73 dan nomor 66 yang paling menonjol. Namun dalam persaingan skill di segala bidang, Park Yong yaitu nomor 66 lebih unggul daripada nomor 73 yaitu Kim. Hingga akhirnya tiba setelah mereka dewasa, Kim dan Park Yong juga yang lainnya telah lulus pelatihan dan siap menjalani misi pertama mereka, yaitu menyusup ke Korea Selatan untuk menghabisi salah satu panglima militer di sana. Namun dalam misi saat itu, rupanya informasi operasi yang mereka lakukan telah bocor. Hingga saat itu, Kim dan Park Yong juga yang lainnya terkena jebakan Batman, hingga semuanya gugur. Dan hanya Kim yang masih selamat, meski terluka cukup parah. Setelah itu Kim pun tertangkap oleh pihak Korea Selatan, yaitu oleh Mayor Kamerad dan pasukannya. Setelah itu Kim dipaksa untuk bergabung dalam pasukannya dan menjadi salah satu agen intelijen Korea Selatan. Tak ada pilihan lain. Kim pun terpaksa menyetujuinya karena Kim tidak mungkin kembali ke Korea Utara karena pihak Korea Utara, yaitu Mayor Ri-eung, menuduh Kim sebagai pengkhianat yang bertanggung jawab atas gugurnya semua anggota timnya kemarin. Dan sejak saat itulah, Kim bergabung dalam berbagai misi bersama Jin Seol dan Hanso di bawah naungan intelijen Korea Selatan. Kembali ke masa sekarang, tentu saja Kim dan Hanso tidak tinggal diam hingga ini yang terjadi.
Namun saat itu, Kim dan Hanzo terdesak karena tidak membawa senjata. Beruntung Sang A dan rekannya keburu datang dan berhasil mengalihkan perhatian agen V86 dan membalikan keadaan. 형 내려놔. 내려놔. Saat itu Sang A meminta Kim untuk menyerahkan diri. Namun Kim memberitahu Sang A bahwa Minji telah diculik dan Kim meminta waktu untuk menyelamatkan Minji terlebih dahulu. Setelah itu Kim berjanji akan menyerahkan diri. Kemudian Kim langsung mengajak Hanzo untuk segera pergi dari tempat itu. Karena hal itu, Sang A dan rekannya menjadi lengah hingga agen V86 memiliki kesempatan untuk melawan. Setelah berhasil melumpuhkan Sang A dan rekannya, agen V86 langsung bergegas menyusul Kim dan Hanzo. Di perjalanan, Kim meminta kotak P3K kepada Hanzo karena ternyata Kim terluka di perutnya karena terkena tembakan agen V86. Dan saat Kim tengah mengobati lukanya, saat itu Jin Seol langsung menghadang mereka untuk ikut bergabung. Setelah itu mereka pun langsung tancap gas menuju stasiun Hwasin. Sementara itu pergerakan mereka berhasil dideteksi oleh anak buahnya Guk Seol dan langsung melaporkannya. Kemudian Guk Seol pun meminta anak buahnya untuk terus memantau pergerakan mereka. 야, 걔네 우리 어디로 가는 거냐? 하신역. Singkat waktu, Kim akhirnya berhasil menemukan orang yang dimaksud dan langsung menanyakan dari mana dia mendapatkan ponsel Minji. Awalnya pria tua itu tidak mau menjawab dan berkata bahwa dia sudah lupa. Namun setelah diancam, akhirnya pria tua itu pun buka mulut bahwa beberapa hari yang lalu di stasiun itu dia melihat mobil BMW berwarna putih. Lalu tak lama kemudian dari pintu belakang keluar seorang pria yang membuang kantong plastik berisi sisa makanan. Karena saat itu sedang kelaparan, dia langsung memungut kantong plastik itu dari tong sampah. Tanpa diduga, selain sisa makanan, dia menemukan ponsel tersebut ada di dalam kantong plastik itu. Hingga tak lama kemudian, datang komplotan pemuda yang memberi tawaran untuk menukar ponsel itu dengan sebotol soju, yang ternyata para pemuda itu adalah para pemuda yang tadi Kim dan Hanzo hajar habis-habisan. Setelah itu dia tidak tahu apa-apa lagi, hanya ingat ciri-ciri orang yang membuang ponsel itu, yaitu bertubuh gempal dan memiliki kuciran rambut. Berbekal informasi itu, Hanzo mencoba meretas rekaman CCTV stasiun dan mencari mobil dan orang-orang dengan ciri-ciri yang si pria tua itu katakan. Hingga setelah beberapa lama mencari, akhirnya Hanzo berhasil menemukannya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak buahnya Park Ji yang di episode sebelumnya diperintah untuk membuang ponsel milik Minji. Kemudian Hanzo mencoba untuk mengidentifikasi data orang itu yang ternyata bernama Sang Nam. Dia adalah seorang residivis yang sudah 8 kali keluar masuk penjara karena kasus kekerasan. 김상만 41세 정. Setelah itu Hanzo mulai melacak keberadaan mobil yang dia gunakan saat itu. Dan pada saat menunggu hasil pelacakan yang baru 96%, Guk Seol sudah siap menghadang mereka. Hingga ini yang terjadi. Beruntung mereka bertiga tidak terluka parah. Dan tak lama kemudian, Hanzo keluar dari mobil untuk menghadapi Guk Seol. Sementara Kim menunggu hasil pelacakan selesai. Dan tak lama kemudian, setelah mendapatkan hasilnya, Kim keluar dari pintu belakang mobil lalu mencuri mobilnya Guk Seol. Saat itu Guk Seol baru sadar telah berhasil mengulur waktu dan mengelabuinya. Hingga membuat Guk Seol pun murka. Dan pertarungan pun terjadi. Bukannya membantu, saat itu Jin Seol malah santai di dalam mobil dan menyaksikan pertarungan Hanzo dan Guk Seol. Tak lama kemudian,
Sang A dan timnya juga tiba di tempat itu, hingga membuat Hanso langsung mengeluarkan jurus andalannya dan berhasil membuat Gukseol jatuh ke dalam sungai. Karena anak buahnya Gukseol cukup banyak dan akan cukup merepotkan, Hanzo pun memutuskan untuk menyusul Gukseol terjun ke dalam sungai dan meninggalkan Jinseol seorang diri. Hingga tiba saatnya, kini giliran Jinseol yang beraksi. Setelah keluar dari mobil, Jinseol pun bersiap menghadapi 14 anak buahnya Gukseol, termasuk Sang A lengkap dengan senjata di tangan mereka masing-masing. Namun sedikit pun, Jinseol tampak tidak merasa gentar. Hingga tak lama kemudian, ini yang terjadi. 항복. Peace! Sementara itu Kim tancap gas menuju lokasi target, yang ternyata saat itu Park Ji dan anak buahnya berada di sebuah dermaga, berniat menyimpan jasad Minji di sebuah ruangan pendingin. Namun pada saat mereka membawa jasad Minji ke tempat yang mereka maksud, aksi mereka dipergoki oleh seorang penjaga, hingga akhirnya ada 2 jasad yang mereka masukkan ke dalam ruangan pendingin. Di waktu yang bersamaan, saat itu Ketua Ju menginterogasi Hyeri dan meminta Hyeri untuk menceritakan semua yang sudah terjadi. Karena takut, Hyeri mencoba membohongi ayahnya dan mengaku bahwa dia tidak melakukan pembunuhan. Hyeri hanya mendorong Minji untuk membela diri karena dia kesal setiap hari Minji selalu mengganggunya. Namun tentu saja, Ketua Ju tahu bahwa anaknya berbohong. Hingga Ketua Ju memaksa Hyeri untuk berkata jujur dengan cara menggablok Hyeri. Hingga akhirnya, Hyeri pun mengaku bahwa dia yang bertanggung jawab atas semua yang sudah terjadi. Itulah alasan kenapa selama ini Hyeri mengurung diri. Dia takut dipenjara dan takut kepada Kim, yang ternyata bukan orang sembarangan. Sementara itu Minji yang ternyata masih hidup, baru tersadar dan mendapati dirinya berada di ruangan pendingin bersama mayat seseorang. Lalu Minji pun bangkit dan mencoba mencari jalan keluar. Namun sayang, pintu ruangan itu sudah terkunci dari luar. Saat itu Minji hanya bisa berteriak, berharap ada seseorang yang mendengar dan menolongnya. Sedangkan Park Ji lupa bahwa dia belum memiliki bukti foto jasadnya Minji, lalu memerintahkan anak buahnya untuk selfie bersama jasadnya Minji. Namun karena anak buahnya bodoh dan malas menjelaskan, Park Ji pun memutuskan untuk melakukannya sendiri. 너 머리 좀 잘라 대가리 숨 좀. Tak lama kemudian, Kim akhirnya tiba di lokasi dan berhasil menemukan mobil yang dia cari, lalu bergegas mencari di mana target berada. Sementara itu saat Minji mencari jalan keluar yang lain, Minji mendengar ada seseorang yang membuka pintu ruangan, yang tentu saja itu adalah Park Ji. Melihat hal itu, Minji pun langsung bersembunyi. Dan saat Park Ji berjalan menuju tempat persembunyian Minji dan hampir menemukannya, beruntung saat itu Park Ji mendapat telepon dari Ketua Ju, hingga perhatian Park Ji pun teralihkan karena langsung keluar ruangan untuk menerima telepon. Setelah berbasa-basi, Park Ji meminta uang tutup mulut kepada Ketua Ju sebesar 2 miliar won dan juga meminta Ketua Ju mencabut semua gigi ajudannya yang bernama Nam dan menyerahkannya kepada Park Ji ke alamat yang ditentukan. Dan Park Ji meminta Ketua Ju untuk datang ke alamat itu seorang diri. 현금 20억 가지고 당장 튀어와. Sementara itu Kim berhasil menemukan tempat persembunyian anak buahnya Park Ji dan langsung menanyakan di mana Minji berada. Namun tentu saja mereka tak akan buka mulut dan malah berbalik mengancam Kim, hingga ini yang terjadi. Sementara itu Ketua Ju bersama seluruh pasukannya berangkat menuju alamat yang ditentukan. Merasa keadaan sudah aman, Minji pun membuka pintu ruangan yang kebetulan tidak terkunci karena tadi Park Ji lupa menguncinya saat keluar menerima telepon. Namun ternyata saat itu Park Ji masih berada di dekat ruangan itu, hingga saat Minji membuka pintu secara perlahan. Saat itu Park Ji melihat bahwa ternyata Minji masih hidup. Karena sudah ketahuan, Minji pun langsung menutup kembali pintu ruangan dan menguncinya dari dalam.
Kesulitan membuka pintu, Park Ji meminta bantuan kepada anak buahnya, yaitu Sangman dan Gangmin, untuk membantunya. Namun tentu saja, mereka tidak bisa menjawab panggilan karena mereka tengah berhadapan dengan Kim. Saat itu Sangman bertanya kepada Kim kenapa dia berbuat sejauh ini. Apakah Kim diutus oleh ketua Chu atau Kim seorang polisi? Namun Kim hanya menjawab dengan pertanyaan bahwa dia datang hanya untuk mencari Minji. Lalu Sangman pun memberitahu bahwa mereka sudah menyimpan jasadnya Minji di gudang pendingin. Karena dari awal mereka terlibat, Minji sudah dalam keadaan mati. Mendengar hal itu, tentu saja Kim menjadi sangat murka dan sedih, hingga Kim pun berniat untuk menghabisi mereka. Sementara Park Ji menghubungi anak buahnya yang lain dan meminta mereka untuk segera datang membantunya. Di waktu yang bersamaan, Jin Seol sengaja membuat anak buahnya Guk Seo lengah dengan cerita-cerita konyolnya. Hingga setelah ada kesempatan, Jin Seol pun berhasil membuka borgol dan melumpuhkan mereka semua, lalu kabur membawa mobil mereka. Kembali ke Kim yang membawa Gangmin untuk menunjukkan di mana lokasi gudang pendingin. Namun sebelum sempat jauh berjalan, rupanya anak buahnya Park Ji yang lain baru tiba dan langsung menghadang Kim. Hingga ini yang terjadi. Sementara itu Hanso berhasil menyelamatkan Guk Seol dan membawanya ke pinggir sungai. Namun dia dikejutkan karena ternyata Jin Seol sudah menunggunya. Kemudian mereka memutuskan untuk berpencar guna menghindari pengejaran Guk Seol dan pasukannya. Setelah menjatuhkan semua anak buahnya Park Ji yang tersisa, Kim kembali membawa Gangmin untuk melanjutkan perjalanan. Namun sesaat setelah mereka baru keluar dari sebuah lorong, Kim dan Gangmin dihantam oleh sebuah mobil yang ternyata itu adalah agen V86. Tanpa basa-basi, pertarungan antara Kim dan agen V86 pun langsung terjadi. Meski agen V86 mengerahkan seluruh kemampuannya, tetap saja tak bisa mengalahkan Kim yang jauh lebih berpengalaman. Saat itu Kim meminta agen V86 untuk pulang saja. Namun saat itu, agen V86 berkata, "Habisi saja aku seperti Kim menghabisi kakaknya." Saat itu Kim tidak mengerti dengan maksud perkataan agen V86. Hingga saat Kim bertanya siapa yang dia maksud, agen V86 pun berkata bahwa dia adalah adik kandungnya agen 66, yaitu Park Yeong. Saat itulah Kim tahu bahwa yang berhadapan dengannya saat ini adalah adik sahabatnya, yaitu Gang Seong. Saat itulah Kim menjelaskan semuanya, bahwa pada saat menjalani misi saat itu, Kim dan Park Yeong masih hidup. Bahkan saat itu, Kim berusaha untuk menyelamatkan Park Yeong, namun karena Park Yeong terluka sangat parah dan kehilangan salah satu kakinya, mereka jadi tidak bisa menyelamatkan diri. Ditambah posisi mereka yang sudah dikepung oleh pihak musuh, hingga Kim memutuskan untuk bunuh diri bersama Park Yeong. Namun saat itu, Park Yeong mencegah Kim untuk melakukannya dan meminta Kim untuk terus hidup, mengingat perjalanan yang telah mereka jalani selama pelatihan. Dan itu juga yang menjadi permintaan Park Yeong sesaat sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan setelah tertangkap oleh pihak Korea Selatan, Kim baru tahu fakta sebenarnya dari Jenderal Kamerad, bahwa orang yang bertanggung jawab atas tragedi misi saat itu adalah Jenderal Ryung, yang sengaja menjadikan Kim dan Park Yeong juga yang lainnya sebagai tumbal, dengan membocorkan informasi misi yang mereka jalani saat itu pada Jenderal Kamerad, agar misi itu gagal. Dan yang disalahkan adalah petinggi militer Korea Utara saat itu. Hingga akhirnya, Jenderal Ryung pun berhasil mengambil alih posisinya sebagai petinggi militer saat itu. Mendengar hal itu, agen V86 tak lantas percaya. Bahkan dia kembali menyerang Kim. Namun saat itu, Kim tidak menghindar dan berkata
Percaya atau tidak, itulah kenyataan yang sebenarnya. Dan Kim pun kembali mengatakan permintaan terakhir Park Yeong kepada Kim. Dan saat ini, permintaan itu dikembalikan kepada adiknya yaitu Gang Seong alias V86 untuk terus hidup apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Agen V86 pun akhirnya sadar. 무슨 일이 있어도 살아남아라. Tak ada cara lain, karena Park Ji terus menunggu di depan pintu. Min Ji pun memutuskan untuk melawan dengan cara memancing Park Ji untuk masuk. Rupanya darah dinginnya Kim mengalir deras di tubuhnya Min Ji, hingga setelah Park Ji masuk ke dalam ruangan. Lalu setelah itu, dari arah belakang, Min Ji berhasil menjatuhkan Park Ji. Lalu saat Min Ji keluar dari ruangan pendingin, saat itu Min Ji bertemu dengan Gang Min yang berniat menemui Park Ji. Melihat Min Ji yang masih hidup, Gang Min pun berniat untuk memberitahu Min Ji bahwa ayahnya datang untuk menyelamatkannya. Namun belum sempat dia berkata, ini yang terjadi. Setelah itu Min Ji mencari jalan keluar dari tempat itu. Begitu juga dengan Kim yang mulai berjalan menuju ruang pendingin. Meski saat itu, langkahnya mulai gontai, mengingat kenyataan pahit yang dia dengar dari Sang Man, bahwa Min Ji sudah tewas, dan rasa bersalahnya pada almarhumah istrinya, karena Kim sudah gagal menjaga anak si mata wayangnya. Namun kenyataan pahit itu kembali terbantahkan, setelah Kim tiba dan masuk ke dalam ruangan pendingin. Karena saat itu, Kim tidak menemukan jasadnya Min Ji. Saat itu Kim malah menemukan kantung jasad yang sudah kosong dan sebuah pesan yang tertinggal di lantai. Saat itu Kim yakin bahwa itu adalah tulisan Min Ji, hingga Kim pun segera keluar ruangan dan berteriak mencari Min Ji. Sebenarnya jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, namun karena hujan deras dan suara petir, teriakan Kim jadi tersamarkan dan tidak terdengar oleh Min Ji. Ditambah lagi saat itu, Min Ji melihat rombongan pasukan anak buahnya Ketua Ju yang dipimpin oleh Nam baru tiba di tempat itu, hingga membuat Min Ji yang melihat hal itu jadi ketakutan dan bergegas pergi dari tempat itu. Sementara Kim yang saat itu berada di atas kontainer, dari kejauhan, Kim melihat sosok Min Ji yang mencoba keluar dengan memanjat pagar besi. Namun sayang, karena jarak terlalu jauh, juga karena suara hujan dan petir, suara Kim tidak terdengar oleh Min Ji, hingga Kim pun bergegas untuk mengejarnya. Namun sayang, saat Min Ji meminta bantuan tumpangan pada kendaraan yang lewat, secara kebetulan malah bertemu dengan mobilnya Ketua Ju yang langsung membawa Min Ji. Kim yang kehilangan jejak meminta bantuan kepada Sang A untuk meretas rekaman CCTV jalan yang ada di tempat itu untuk mengetahui kemana Min Ji pergi. Dan tak lama kemudian, Hanso pun datang lalu mereka melanjutkan pencarian. Sementara itu, Nam berhasil menemukan Park Ji yang saat itu masih berada di ruangan pendingin. Karena tidak bisa memberitahu informasi di mana Min Ji berada, Nam pun memutuskan untuk menghabisi Park Ji dengan memerintahkan salah satu anak buahnya. Sementara dia dan pasukan yang lain bergegas pergi untuk mencari Min Ji. Namun beruntung, Park Ji berhasil membalikan keadaan lalu kabur. Di waktu yang bersamaan, Sang A dan rekannya mencoba menjelaskan kepada Guk Seol bahwa harusnya mereka membantu Kim untuk melacak Min Ji agar Kim bisa menemukannya dan segera menyerahkan diri. Karena itu yang menjadi alasan Kim membrutal, yaitu untuk menyelamatkan anaknya. Saran dari Sang A itu juga didukung oleh rekan-rekannya yang lain karena mereka mengerti bahwa seorang ayah sanggup melakukan apapun demi anaknya. Namun saat itu, Guk Seol malah berniat mencari Min Ji dan akan menjadikannya sebagai umpan agar Kim menyerahkan diri. Lalu setelah itu memerintahkan anak buahnya yang lain untuk melacak keberadaan Min Ji saat ini. Hingga beberapa lama kemudian, mereka akhirnya berhasil menemukan jejak melalui rekaman CCTV daerah sekitar pelabuhan. Bahwa saat itu, Min Ji dibawa oleh sebuah mobil warna hitam yang setelah dilacak plat nomor mobilnya, diketahui bahwa mobil itu milik perusahaan Juha Construction alias mobilnya Ketua Ju yang saat ini berada di sebuah villa di kawasan terpencil.
Tanpa buang waktu, Guk Seol dan pasukannya bergegas menuju lokasi. Dan secara diam-diam, Sang A memberitahukan informasi tersebut kepada Kim. 통과. 차량 소유주 주학건설. 주학건설. Sementara di tempat yang mereka maksud, Minji dipersilahkan untuk membersihkan diri dan ganti baju oleh para pelayan yang ada di rumah itu. Kemudian diminta untuk bertemu langsung dengan Ketua Ju. Saat itu Minji mencoba untuk mengalah dan berbalik meminta maaf kepada Ketua Ju karena sudah berseteru dengan Hyeri. Minji juga menjelaskan bahwa Minji hanya membela diri hingga akhirnya Hyeri memukulnya dengan batu bata hingga pingsan. Dan saat Minji tersadar, Minji sudah berada di ruangan pendingin. Lalu Minji meminta untuk dilepaskan dan berjanji tidak akan memperpanjang masalah ini. Namun Ketua Ju tidak percaya dan untuk memastikan semua bukti dan saksi lenyap, Ketua Ju berniat untuk menghabisi Minji. 민작생만 세상에서 사라지면 되겠네. Namun sebelum itu terjadi, beruntung Guk Seol dan pasukannya keburu datang, hingga Ketua Ju mengurungkan niatnya dan memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Minji di ruang basement. Setelah itu Ketua Ju menghubungi rekannya di pemerintahan, yaitu Wakil Menteri Keamanan Nasional bernama Do Hyung untuk meminta bantuan. Dan tak lama kemudian, Guk Seol menemui Ketua Ju dan sebagian anak buahnya menggeledah tempat itu. 이 층방 전부 뒤져 넣었습니다. Sementara Kim dan Hanso juga baru tiba di sana dan mendapati bahwa kedatangan mereka sudah didahului oleh Guk Seol dan pasukannya. Hingga Kim dan Hanso harus mencari cara lain. Ditambah lagi dari kejauhan, Kim melihat Sang A dan rekannya tengah menyelinap melalui pintu belakang. Karena hal itu, Kim berencana untuk menunggu mereka membawa Minji dan merebutnya dari tangan mereka. Lalu Kim dan Hanso pun berbagi tugas. Kim tetap tinggal dan menunggu perkembangan, sementara Hanso menyelinap dan bersembunyi di bawah mobil Guk Seol. Hingga tak lama kemudian, Guk Seol tak bisa apa-apa saat dihubungi oleh wakil menteri yang memerintahkannya untuk segera pergi dari tempat itu. Juga karena sebagian besar anak buahnya berhasil dilumpuhkan oleh Nam dan pasukannya. Hingga Guk Seol memutuskan untuk segera pergi. Karena dia juga sudah mendapat kabar dari Sang A bahwa mereka sudah berhasil menemukan dan membawa Minji pergi dari tempat itu. Setelah itu Sang A dan rekannya menunggu Guk Seol di suatu tempat. Sementara Guk Seol memerintahkan 3 anak buahnya untuk memastikan anak buahnya Ketua Ju tidak mengikuti mereka. Lalu setelah itu, Guk Seol membawa Minji ke markas. Sementara Kim yakin bahwa Sang A sudah berhasil membawa Minji, lalu memutuskan untuk melumpuhkan anak buahnya Guk Seol dan menanyakan kemana mereka membawa Minji. Setelah tahu Minji dibawa ke markas, Kim pun bergegas menuju tempat itu. 내 딸 어디로 데려갔어? 본부로. Setelah tiba di markas, Guk Seol langsung mengaktifkan pengamanan super ketat dengan bantuan pasukan taktis untuk mengantisipasi kedatangan Kim, hingga membuat Sang A dan rekannya heran kenapa Guk Seol setakut itu kepada Kim, hingga mengerahkan banyak pasukan. 그만큼 김 부장이 두려운 거죠. Merasa sudah aman, Hanso keluar dari persembunyiannya, lalu menyusup ke dalam markas menggunakan kartu akses anggota yang dia ambil dari petugas yang dia lumpuhkan. Setelah itu menyelinap melalui ventilasi udara dan mencari ruangan di mana Minji berada. Di waktu yang bersamaan, Jin Seol pulang ke markasnya untuk mengambil senjata kesayangannya. Tanpa diduga, rupanya dia sudah ditunggu oleh seorang wanita berpakaian militer dengan pangkat bintang 1 di topinya, hingga membuat Jin Seol ketakutan, yang ternyata itu adalah istrinya Jin Seol yang datang mencari karena sudah beberapa hari Jin Seol tidak pulang ke rumah. Lalu Jin Seol pun menjelaskan semua yang sudah terjadi, bahwa dia dan Hanso tengah membantu Kim untuk menyelamatkan Minji dari penculikan. Mendengar hal itu, istrinya Jin Seol pun mengerti dan mengizinkan Jin Seol untuk melanjutkan misinya
karena dia tahu bahwa Jin Seol sudah menganggap Kim sebagai saudaranya. Lalu tak lama kemudian, istrinya Jin Seol pun pamit dan meminta Jin Seol untuk segera pulang setelah menyelesaikan misinya. 가봐. Tanpa buang waktu, setelah istrinya pergi, Jin Seol pun langsung masuk ke dalam ruangan rahasianya dan mengambil beberapa senjata kesayangannya. Setelah menyusuri beberapa ruangan, Hanso akhirnya berhasil menemukan Minji, dan untuk mengalihkan perhatian semua penjaga, Hanso menyabotase mesin tanda darurat, sementara Hanso membawa Minji kabur melalui ruangan ventilasi udara. Dan saat alarm berbunyi, Hanso bergegas membawa Minji keluar dari sana. Namun sayang, rupanya Guk Seol sudah menyadari hal itu dan berhasil menyergap Hanso. 정한수. Tak lama kemudian, Wakil Menteri datang untuk menegur Guk Seol karena sudah melanggar aturan, yaitu menerobos rumah warga sipil dan melakukan pengancaman atas laporan dari Ketua Ju. Namun saat itu, Guk Seol meminta sang Wakil Menteri untuk diam dan tidak ikut campur dengan misi yang sedang dia jalani. Tak ada cara lain. Hanso meminta Minji untuk segera berlari, sementara Hanso akan menghadapi Guk Seol dan semua pasukannya. Namun sebelum hitungan ketiga, ini yang terjadi. 항상 늦어. Karena hal itu, Guk Seol meminta semua pasukan untuk datang membantunya. Namun tak lama, karena melihat semua pasukannya tidak ada yang terluka, Guk Seol menyadari bahwa Jin Seol menggunakan peluru hampa. Hingga Guk Seol memerintahkan semua pasukannya untuk berbalik menyerang, hingga membuat Jin Seol dan Hanso juga Minji langsung berlindung di balik mobilnya Jin Seol yang mulai hancur terkena serangan. Tak ada pilihan lain daripada membahayakan Minji. Jin Seol dan Hanso memutuskan untuk menyerah. Dan saat Guk Seol akan kembali menyerang, tiba-tiba sang wakil menteri yang saat itu tengah bersembunyi memerintahkan Guk Seol untuk menahan serangan dan menurunkan senjata, karena ternyata nyawanya ada di tangan Kim yang saat itu sudah tiba di sana. 빨리 총 버리라고! 아빠 왔다. Sempat terjadi perdebatan antara komandan pasukan taktis dan Guk Seol, yang saat itu Guk Seol malah memerintahkan pasukan untuk tetap menembak selagi ada kesempatan. Namun komandan pasukan taktis lebih memilih untuk menyelamatkan wakil menteri dan menurunkan senjata, hingga akhirnya Guk Seol pun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Jin Seol meminta Guk Seol dan pasukannya untuk berkumpul, lalu mengeluarkan sebuah alat ciptaannya yang bernama Ranjau Claymore yang bisa bereaksi pada suara dan gerakan, yang artinya sedikit saja Guk Seol dan pasukannya membuat suara dan gerakan, maka ranjau itu akan meledak bersama mereka. Setelah alat itu diaktifkan, Kim dan yang lainnya bergegas pergi dari tempat itu menggunakan mobil sang wakil menteri, karena mobilnya Jin Seol sudah rusak parah. Namun baru saja mereka keluar, mereka dihadang oleh Sang A dan rekannya yang menagih Kim untuk menepati janjinya yang akan menyerahkan diri jika Minji sudah ditemukan. Namun saat itu Kim menjelaskan bahwa dia akan melakukannya jika dia sudah memastikan keselamatan Minji, karena masih ada yang harus diselesaikan. Kim meminta Sang A untuk membawa Mayor Kamerad ke rumahnya saat urusannya sudah selesai. Mendengar hal itu, Sang A dan rekannya pun akhirnya melepaskan mereka. Di perjalanan, setelah semua merasa aman, tiba-tiba mobilnya Kim dan yang lainnya harus berhenti di sebuah lampu merah. Dan tak lama kemudian, datang 3 buah truk kontainer dengan komplotan orang misterius yang langsung mengunci mobil Kim dan langsung memasukkannya ke dalam mobil kontainer yang ada di depan menggunakan mesin forklift. Yang ternyata itu adalah Nam dan anak buahnya. Tak lama kemudian,
tiba-tiba dari dalam saluran ventilasi udara keluar gas yang sepertinya itu adalah obat bius. Menyadari hal itu, Kim dan Hanso langsung menggunakan plastik dan air sebagai antisipasi, sementara Kim membiarkan Minji untuk terkena gas tersebut agar tertidur. Setelah Nam membawa truk itu ke tempat yang dia maksud, Nam langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengecek keadaan Kim dan yang lainnya. Dan setelah memastikan semuanya sudah tak sadarkan diri, Nam langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi mereka. Namun sesaat setelah pintu dibuka, tanpa mereka sadari bahwa itu adalah waktu yang Hanso tunggu. Lalu dengan cepat, Hanso mengeluarkan mobil dan segera menjauh. Setelah mendobrak pintu mobil, Kim dan Hanso langsung berhadapan dengan para anak buahnya Nam. Sementara itu merasa ada yang tidak beres, Nam segera keluar untuk mengecek ke dalam mobil kontainer. Saat itu Nam menemukan Minji yang disembunyikan di dalam kabin. Lalu meminta supir untuk melanjutkan perjalanan. Namun tak lama kemudian, Jin Seol terbangun dari tidurnya. Tanpa basa-basi, Nam langsung menyerang Jin Seol. Tanpa dia sadari bahwa Jin Seol bukan lawan yang mudah. Bahkan saat itu, Nam dibuat terheran. Karena meski terkena beberapa kali serangan, Jin Seol tampak baik-baik saja. Hingga saat Jin Seol menunjukkan aslinya, saat itu Nam baru sadar bahwa dia berhadapan dengan orang yang salah. Sementara itu Kim berusaha mengejar mobil kontainer dan meninggalkan Hanso yang masih berjibaku dengan lawan-lawannya. Hingga akhirnya Kim berhasil melompat ke atas mobil kontainer dan menjatuhkan supirnya, lalu mengambil alih kendali truknya. Setelah itu Kim kembali kepada Hanso yang juga sudah berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Setelah itu Kim berniat untuk menemui Ketua Ju dan menyelesaikan masalah ini. Sementara itu kegagalan Nam akhirnya sampai kepada Ketua Ju yang membuatnya sedikit terkejut tentang siapa Kim sebenarnya. Hingga tak lama kemudian Kim pun tiba di sana dan Ketua Ju melihat sendiri kehebatan Kim saat melumpuhkan para pengawalnya tanpa kesulitan berarti. Hingga tiba saatnya Kim berhadapan langsung dengan Ketua Ju. Saat itu Ketua Ju berkata bahwa Ketua Ju tahu alasan Kim berlutut meminta maaf pada saat pertemuan di sekolah. Itu hanya sebagai bentuk pengalihan. Ketua Ju yakin Kim rela mengalah hanya demi menghindari masalah hukum, agar tidak kehilangan pekerjaan yang menjadi mata pencaharian Kim dalam membiayai kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, Ketua Ju menawarkan kepada Kim pekerjaan untuk menjadi salah satu pengawalnya dengan gaji yang sangat besar. Jika tidak, maka Ketua Ju bisa dengan mudah membuat Kim tidak bisa lagi bertemu dengan Minji dan mendekam di penjara. Karena Ketua Ju punya banyak relasi di pemerintahan dan para mafia hukum. Mendengar hal itu, Kim yang awalnya hanya ingin bicara baik-baik dengan Ketua Ju, akhirnya berubah pikiran, dan ini yang terjadi. Bahkan sekelas Ketua Ju pun tidak ada apa-apanya di hadapan Kim yang diselimuti oleh amarah saat itu. Saat itu Kim menghajar Ketua Ju habis-habisan dan menyeretnya keluar. Dan saat Kim berniat menghabisi Ketua Ju, saat itu Minji mencegahnya dan meminta Kim untuk memaafkan Ketua Ju. 민지야. Kemudian Kim pun meminta Ketua Ju untuk meminta maaf kepada Minji. Dan Minji pun memaafkan Ketua Ju dengan syarat setelah ini Ketua Ju dan Hyeri harus menyerahkan diri kepada polisi. 사수하세요. 해리도. Tak lama kemudian, Kim dan yang lainnya bergegas pergi dari tempat itu. Sementara itu di tempat lain, 4 jam sudah, Gukseo dan pasukannya tidak bergerak dan bersuara. Hingga karena sudah tidak tahan, salah satu anak buahnya buang angin, yang membuat ranjau itu bereaksi. Dan Gukseo pun segera memerintahkan semuanya untuk tiarap. Lalu tak lama kemudian, ini yang terjadi.
Beberapa lama kemudian, kini tibalah saatnya Kim harus menyerahkan diri dan menepati janjinya. Namun sebelum itu, Kim dan Minji saling mengungkapkan perasaan mereka masing-masing antara seorang ayah dan anak gadisnya. Minji tahu bahwa para tentara di luar tengah menunggu Kim, hingga Minji berusaha untuk tegar dan berkata bahwa karena kejadian ini, Minji jadi lebih kuat dan berani dalam menghadapi masalah, dan sanggup menunggu Kim pulang meski harus hidup seorang diri. 씩하게 혼자 기다릴 수 있어. Tak banyak ucapan perpisahan yang mereka katakan, namun air mata mereka cukup untuk menjelaskan betapa berat perpisahan yang harus mereka hadapi. Singkat cerita, Kim pun akhirnya diserahkan pada pihak Korea Utara sebagai bentuk kerjasama antar kedua belah pihak. Sementara Han So dan Jin Seol harus mendekam di penjara. Setelah tersadar, Kim sudah berada di ruang interogasi bersama seorang tentara Korea Utara yang saat itu langsung bersiap mengajukan berbagai pertanyaan. Namun meski mendapat banyak siksaan, Kim tetap bungkam dan tak memberikan informasi apapun. Hingga beberapa minggu kemudian, karena merasa semua usahanya sia-sia, sang tentara itu berniat untuk menghabisi Kim. Namun yang terjadi malah sebaliknya, karena Kim teringat janjinya kepada Minji yang akan kembali pulang. Setelah berhasil meloloskan diri dan keluar dari ruangan interogasi, saat itu Kim bertemu dengan Jenderal Kamerat dan Guk Seol yang ternyata selama ini Kim masih berada di markas DMK Korea Selatan. Karena Jenderal Kamerat sengaja ingin menguji Kim seberapa kuat Kim dalam menyimpan informasi rahasia penting negaranya. Dan terbukti, Kim berhasil menunjukkan profesionalitasnya sebagai agen rahasia. Setelah lulus tes, Jenderal Kamerat menawarkan sebuah perjanjian kerjasama kepada Kim, yaitu untuk menjalani sebuah misi rahasia untuk menjadi pengawal seorang petinggi militer Korea Utara yang saat ini melarikan diri ke Tiongkok dan meminta suaka kepada Korea Selatan. Kim hanya bertugas melindunginya dan memastikan orang itu selamat dari segala ancaman, sampai pertemuan diplomasi antara Korea Utara dan Selatan selesai dan semua delegasinya kembali ke negara mereka. Dan sampai Jenderal Kamerat berhasil mendapatkan informasi penting yang dia bawa. Jika Kim berhasil, maka Kim akan dibebaskan dan bisa bertemu kembali dengan Minji. Demi bertemu kembali dengan Minji, Kim pun menerima tawaran itu dengan syarat tambahan. Jenderal Kamerat harus membebaskan Han So dan Jin Seol. 조건이 있습니다. Setelah sepakat, Jenderal Kamerat memerintahkan Guk Seol untuk membebaskan Han So dan Jin Seol. Namun sebagai bentuk balas dendam atas kelakuan mereka selama ini, Guk Seol memerintahkan anak buahnya untuk membius Han So dan Jin Seol lalu melepaskan mereka di tempat yang sangat jauh. Singkat cerita, Kim pun mulai menjalankan misinya dengan menjemput target di sebuah dermaga, dan setelah sekian lama menunggu, target tiba dengan diantar oleh sebuah kapal setelah melakukan perjalanan panjang dari Tiongkok. Namun setelah target masuk ke dalam mobil Kim, saat itu Kim dikejutkan karena ternyata orang yang harus dia lindungi adalah Jenderal Ri Eung yang sengaja meminta Jenderal Kamerat untuk menugaskan Kim sebagai pengawalnya. Meski masih menyimpan dendam, namun demi bertemu kembali dengan Minji, Kim terpaksa menahan amarahnya dan fokus kepada tugasnya, lalu segera membawa Jenderal Ri Eung ke sebuah rumah aman yang ada di sebuah tempat terpencil. Setelah tiba di lokasi, Kim disambut oleh Sang A dan rekannya yang juga ditugaskan untuk membantu Kim. Sementara Guk Seol dan anak buahnya menjemput Minji dan membawanya ke markas demi keamanan. Dan ternyata, inilah yang diincar oleh Jenderal Kamerat, yaitu informasi rahasia rudal balistik Korea Utara yang Jenderal Ri Eung simpan di sebuah memori yang saat itu Jenderal Ri Eung sembunyikan di salah satu bagian tubuhnya.
Kemudian scenes berpindah pada Ketua Ju yang saat itu tengah sibuk melakukan pertemuan dengan wakil menteri dan pihak delegasi dari Korea Utara. Karena salah satu resortnya akan dijadikan tempat istirahat dan menginap para tamu delegasi Korea Utara. Setelah itu wakil menteri bertemu dengan Ketua Ju untuk menjelaskan bahwa karena kejadian kemarin, sang wakil menteri merasa trauma dan memutuskan untuk segera pensiun. Namun sebelum itu, sang wakil menteri memberitahu Ketua Ju informasi semua tentang Kim. Dan saat ini, Kim ditugaskan untuk mengawal seorang buronan Korea Utara, yaitu Jenderal Ri-eung, di suatu tempat. Mendengar hal itu, Ketua Ju berniat menyusun rencana untuk membalas dendam. Hingga pada esok harinya, saat pihak delegasi Korea Utara sudah tiba di resortnya Ketua Ju, dan saat acara jamuan penyambutan bersama para petinggi kedua belah pihak, di tengah perbincangan, Jenderal Militer Korea Utara mendapat informasi dari salah satu pengawalnya bahwa menurut informasi agen rahasianya yang ada di Tiongkok, saat ini Jenderal Ri-eung ada di tangan pihak Korea Selatan. Mendengar hal itu, sang jenderal pun langsung meninggalkan meja jamuan. Dan saat itulah, Ketua Ju menghampiri sang jenderal dan berkata bahwa Ketua Ju tahu informasi tentang buronan Korea Utara, yaitu Ri-eung dan Agen 66, hingga sang jenderal meminta Ketua Ju untuk datang ke ruangannya dan membahasnya lebih lanjut. Saat itu Ketua Ju menukar informasi yang dia punya tentang lokasi di mana mereka saat ini dengan satu syarat bahwa nanti jika Kim tertangkap, Ketua Ju meminta dia yang diberi kesempatan untuk menghabisi Kim. Tanpa buang waktu, sang jenderal pun langsung mengutus para agen khususnya menuju lokasi yang diberikan oleh Ketua Ju. Beruntung saat mereka hampir tiba, berkat kamera pengintai, Sang A dan rekannya menyadari kedatangan mereka dan langsung memberitahu Kim untuk bersiaga dan mengamankan Ri-eung. Hingga saat mereka menggeledah rumah itu, mereka tidak menemukan apa-apa. Pada siang harinya, Jenderal Korea Utara menuntut tanggung jawab pada Menteri Keamanan Korea Selatan dan menuduh pihak Korea Selatan mengkhianati perjanjian perdamaian dengan melindungi buronan Korea Utara. Karena hal itu, sang menteri pun langsung memerintahkan Guk Seol dan pasukannya untuk menangkap Kim dan Ri-eung untuk diserahkan kepada pihak Korea Utara demi menjaga hubungan diplomasi antar kedua belah pihak. Hingga Guk Seol dan Jenderal Kamerad pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Jenderal Kamerad yakin setelah Kim diserahkan pada pihak Korea Utara, Kim tidak akan tinggal diam. Kim pasti akan melakukan apapun demi menyelesaikan misi dan bertemu kembali dengan anaknya. Karena tak ada tempat aman yang lain, Kim memutuskan untuk membawa Ri-eung ke markasnya Jin Seol yang ada di kota. Karena Kim yakin pihak Korea Utara tidak bisa bergerak bebas di daerah yang penuh warga sipil. Setelah tiba di sana, secara kebetulan Jin Seol tengah berada bersama Hanso. 오랜만이다. Hingga beberapa lama kemudian, Guk Seol dan pasukannya tiba dan langsung menangkap Kim dan Ri-eung. Saat itu Kim tidak bisa berbuat apa-apa karena Minji ada di tangan Guk Seol. Saat itu Guk Seol berkata kepada Kim bahwa Guk Seol terpaksa melakukan itu karena misi rahasia yang mereka jalani telah gagal. Setelah itu Guk Seol membawa Kim dan Ri-eung untuk diserahkan kepada pasukan keamanan Korea Utara. Namun di perjalanan, tiba-tiba mobil yang membawa Kim terpisah dengan mobil yang membawa Ri-eung. Saat itu Kim dibawa ke suatu tempat di tengah hutan, yang ternyata Ketua Ju sudah bersiap menunggunya untuk mendapatkan kesempatan menghabisi Kim dengan tangannya sendiri. Namun tanpa diduga, saat itu Ketua Ju berniat untuk membawa Kim ke suatu tempat dan ingin menghabisi Kim secara perlahan. Namun itu adalah keputusan yang salah, karena tak lama kemudian ini yang terjadi. Saat tengah terdesak, beruntung Jin Seol dan Hanso datang membantu karena ternyata mereka terus mengikuti Kim. 자, 되게 좋다.
Setelah itu Kim dan yang lainnya membawa Ketua Ju ke tempat Sang A dan rekannya yang saat itu berada di sekitaran resort milik Ketua Ju. Saat itu Kim mendapat informasi bahwa ada satu mobil delegasi Korea Utara yang masuk ke kawasan hotel sambil membawa karung besar yang diduga itu adalah Ri-eung. Dan benar saja, saat itu Ri-eung dibawa menghadap pada Jenderal Militer Korea Utara dan langsung menginterogasinya tentang seberapa banyak Ri-eung mengetahui informasi tentang proyek rudal milik Korea Utara. Sementara itu menurut pantauan dan informasi lapangan, diduga Ri-eung berada di lantai paling atas, yaitu lantai 5, tempat semua delegasi Korea Utara menginap, yang tentu saja dijaga dengan sangat ketat. Bahkan mulai dari lantai dasar yang penuh dengan petugas keamanan, hingga membuat Kim dan yang lainnya hampir mustahil untuk bisa menerobos penjagaan. Kemudian Kim menanyakan cara agar bisa menyusup ke dalam hotel kepada Ketua Ju. Beruntung rupanya ada jalan khusus yang hanya bisa diakses oleh Ketua Ju sebagai pemilik hotel. 화장실 도착하면 CCTV로 Hingga Kim dan yang lainnya mulai menyusun rencana untuk mencari tempat di mana Ri-eung berada dengan meretas CCTV semua ruangan hotel. Namun yang jadi masalah, semua CCTV telah dinonaktifkan karena alasan keamanan dan privasi para delegasi. Maka dari itu, mereka harus menyusup ke ruangan monitor dan menguasainya untuk mengaktifkan kembali CCTV. Saat itu Sang A, Jin Seol, dan Hanso yang mendapat tugas. Sedangkan Kim mendapat tugas untuk menjemput Ri-eung dan membawanya ke ruang laundry. Yang nanti rekannya Sang A akan menjemput semuanya dengan menyamar sebagai petugas laundry yang berpura-pura mengambil logistik menggunakan truk. Namun mereka harus menunggu jadwal petugas laundry, yaitu antara jam 19.20 dan keluar jam 19.30. Jadi mereka hanya punya sekitar 10 menit untuk mencari, menjemput, dan membawa Ri-eung ke tempat posisi truk laundry berada. Setelah berhasil melewati blokade penjagaan dengan menyamar sebagai pengawal Ketua Ju, mereka langsung menuju akses jalan rahasia menuju hotel, lalu masuk ke dalam ruangan rahasia milik Ketua Ju. Setelah itu Jin Seol dan Sang A, juga Hanso, mulai menyusup ke ruangan monitor dengan menyamar sebagai pelayan pengantar makanan. Setelah berhasil menguasai ruang monitor dan menemukan tempat di mana Ri-eung berada, Sang A langsung memberitahukannya kepada Kim. Hingga tanpa kesulitan berarti, Kim pun berhasil mengamankan Ri-eung. 시간도 얼마 안 남았어요. Dan kini tiba giliran Jin Seol dan Hanso untuk mengalihkan perhatian para penjaga agar Kim bisa leluasa membawa Ri-eung ke tempat penjemputan. Sementara itu Ketua Ju berhasil melepaskan diri dari ikatannya dan langsung memerintahkan Nam dan anak buahnya untuk menculik anak-anaknya Jin Seol dan Hanso. Kim mulai kehabisan waktu, ditambah lagi para petugas keamanan sudah menyadari ada penyusup hingga mereka mengaktifkan alat pengacau sinyal, yang membuat keadaan Kim dan yang lainnya semakin kesulitan karena tidak bisa berkomunikasi. Hingga rekannya Sang A terpaksa harus pergi dari tempat penjemputan karena diusir oleh para petugas keamanan. Tak ada pilihan lain, Kim dan yang lainnya terpaksa mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menerobos para petugas keamanan yang kini jumlahnya bertambah banyak dengan senjata lengkap. Hingga membuat Kim sedikit kewalahan. Beruntung di saat yang tepat, Sang A datang membantu hingga mereka berhasil meloloskan diri. Sementara itu setelah berhasil mengalahkan lawan-lawannya, Jin Seol dan Hanso bergegas kembali ke ruangan Ketua Ju, dan mereka dikejutkan dengan Ketua Ju yang sudah terbebas dari ikatan. Yang lebih mengejutkan lagi,
yang membuat Jin Seo dan Han So tidak berdaya karena saat ini anak-anak mereka ada di tangan ketua Ju. Sementara saat Kim berniat untuk berpindah kendaraan, saat itu tiba-tiba Gang Seong datang menghadang. Rupanya Gang Seong juga tahu informasi bahwa Ri-eung berada di Korea Selatan dan dalam pengawalan Kim. Saat itu Gang Seong berniat merebut Ri-eung untuk balas dendam atas kematian kakaknya. Namun saat itu Kim berkata bahwa Kim terpaksa harus melindungi Ri-eung demi melindungi putrinya dan meminta Gang Seong untuk pergi. Saat itu Kim berjanji setelah dia menyelesaikan misinya, Kim akan menyerahkan Ri-eung kepada Gang Seong. Mendengar hal itu, Gang Seong percaya dan membiarkan Kim untuk segera pergi. 난 믿고 돌아가. 다음에 기회가 있을 거야. Namun sebelum itu, Kim mendapat panggilan dari Han So yang mengabarkan bahwa saat ini Han So dan Jin Seol tengah terancam dan meminta Kim untuk segera datang ke tempatnya. Tak ada pilihan lain. Kim pun meminta Sang A dan rekannya untuk segera membawa Ri-eung ke rumah sakit, sementara Kim akan menyusul Han So dan Jin Seol. Dan setelah tiba di tempat yang ditentukan, rupanya ketua Ju berniat mengadu domba mereka dengan memerintahkan Jin Seol dan Han So untuk bertarung melawan Kim. Jika tidak, maka anak-anak mereka tidak akan selamat. Tak ada pilihan lain. Jin Seol dan Han So pun terpaksa harus melawan Kim demi keselamatan anak-anak mereka. Sementara Kim tidak bisa melawan karena merasa bersalah telah melibatkan Jin Seol dan Han So dalam masalah ini. Padahal di balik itu, Kim sengaja menghempaskan tubuhnya pada dinding kurungan besi agar perlahan mulai longgar. Dan saat ketua Ju menghampiri Kim, saat itulah Kim menggunakan kesempatan itu untuk menangkap ketua Ju. Hingga ini yang terjadi. Karena kejadian itu, ketua Ju tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ditambah lagi karena Nam juga berhasil dilumpuhkan oleh Jin Seol dan Han So. Setelah semuanya aman, Jin Seol dan Han So membawa anak-anak mereka pulang. Sementara Kim pergi ke rumah sakit untuk menyelesaikan misinya, yaitu mengambil memori yang berisi informasi penting yang ada pada tubuhnya Ri-eung. Lalu setelah itu, menyerahkan Ri-eung pada Gang Seong. Hingga akhirnya, Kim menemui Jenderal Kamerad dan menyerahkan semua yang dia dapat. Sesuai perjanjian, akhirnya Kim dibebaskan. Namun untuk menghapus jejak, Kim terpaksa harus berpura-pura mati dan hidup dengan identitas baru, begitu juga dengan tempat tinggalnya. Namun itu bukan masalah besar, yang penting Kim bisa berkumpul lagi dengan anak si mata wayangnya, juga dengan para sahabatnya. Di akhir film, untuk menghindari korban lain dan meruntuhkan kesombongan ketua Ju, Kim menghubungi seseorang yang tidak dijelaskan siapa dia sebenarnya. Namun saat itu, Kim meminta orang itu untuk menghancurkan perusahaan Juha Construction dan Kim siap melakukan apa saja sebagai imbalannya. 감사합니다, 선생님. Hingga tak lama kemudian, semua kasus skandal perusahaan Juha Construction terungkap dan ramai di media sosial. Juga semua kejahatan yang ketua Ju lakukan selama ini, hingga membuat bisnisnya hancur dan harus berhadapan dengan tuntutan hukum yang berat. Hingga tak butuh lama, berita itu sampai pada anaknya yaitu Hyeri yang tengah diasingkan di luar negeri. Dan dalam sekejap, membuat popularitas Hyeri hancur di mata teman-temannya. Sementara Kim dan Minji juga yang lainnya hidup tenang di rumah baru mereka. Dan film pun tamat.